Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi lewat di depan sebuah sekolah, Anda mikir kalau itu ya cuma sekedar bangunan biasa, tempat anak-anak belajar matematika atau bahasa? Nah, lewat penjelasan kita kali ini, saya mau ajak Anda buat ubah cara pandang itu. Coba deh, bayangkan sekolah itu bukan cuma gedung fisik, tapi sebuah ekosistem yang super kompleks. Ibarat sebuah mesin raksasa, sekolah ini digerakkan sama pilar-pilar yang punya kekuatan super masing-masing. Hari ini, kita bakal membedah tuntas anatomi dari ekosistem tersebut. Kita akan lihat apa aja sih standar kompetensi dari para penggerak utamanya, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, sampai tenaga administrasi, dan pastinya gimana mereka semua ini bahu-membahu buat satu tujuan besar, ningkatin mutu pendidikan kita. Oke, mari kita mulai bedah konsep ini. Sebelum kita ngomongin siapa ngerjain apa, kita harus satu frekuensi dulu soal apa itu kompetensi. Anda mungkin mikir, oh kompetensi itu gelar kan? Enggak, kompetensi itu jauh lebih dari sekedar ijazah yang dipajang di dinding. Ini tuh perpaduan yang benar-benar esensial antara kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan yang paling sering dilupain, sikap. Keempat elemen ini wajib menyatu supaya seseorang bisa benar-benar profesional ngejalanin tugasnya di dunia pendidikan. Ibaratnya, kalau satu aja dari empat elemen ini hilang, roda penggerak di sekolah itu pasti bakal tersendat. Biar nggak nyasar, ini peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari makna kompetensi itu sendiri, terus kita bongkar 4 roda gigi utama, pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Terakhir, kita bakal lihat gimana keempatnya sinkron secara sempurna buat ngasilin mutu pendidikan yang juara. Masuk ke bagian pertama nih, makna kompetensi pendidikan. Kenapa sih ini penting banget? Gini ya, sekolah yang sukses dan berprestasi itu nggak pernah muncul dari kebetulan doang. Itu hasil dari kolaborasi yang dieksekusi tanpa celah. Bayangin aja kayak mekanika di balik layar sebuah pertunjukan teater yang megah. Supaya pertunjukannya sukses, atau dalam hal ini tujuan pendidikan tercapai, setiap orang di sekolah harus tahu persis perannya dan punya kapasitas buat ngejalaninnya. Nah, standar kompetensi inilah yang mastiin nggak ada satupun kru yang jalan di luar naskah. Ini adalah fondasi dasar sebelum kita kenalan sama 4 peran kunci di sekolah. Oke, bagian kedua, peran pengawas sekolah. Mari kita lihat roda gigi pertama kita. Pengawas sekolah ini ibarat lapisan radar atau navigasi utama di ekosistem pendidikan. Tugas mereka, mastiin kapal ini tetap di jalur yang benar. Dan tanggung jawabnya nggak main-main, ada 6 kompetensi berat yang harus dipikul. Jadi mereka nggak cuma datang, ngecek dokumen, terus pulang. Nggak gitu. Mereka butuh kepribadian berintegritas tinggi karena mereka itu teladan. Mereka juga harus jago supervisi manajerial dan akademik, bisa ngevaluasi pendidikan, doyan riset buat bikin inovasi, dan pastinya punya skill sosial yang luwes. Mereka ini benar-benar kekuatan penuntun, nggak cuma buat guru-guru, tapi juga buat para kepala sekolah. Nah, yang menarik banget dari peran pengawas ini adalah keseimbangannya. Mereka ini kayak punya penglihatan ganda loh. Di satu sisi, lewat supervisi akademik, mereka nge-zoom in, langsung ke proses belajar di kelas, ngebina guru-guru biar ngajarnya makin oke. Tapi di sisi lain, lewat supervisi manajerial, mereka harus nge-zoom out ngelihat keseluruhan sekolah, buat ngebina kepala sekolah soal manajemen administratif. Keseimbangan antara pandangan mikro dan makro inilah yang bikin posisi pengawas itu super krusial. Lanjut ke bagian ketiga, tugas pemimpin alias kepala sekolah. Kalau pengawas itu radarnya, nah kepala sekolah ini adalah kapten yang benar-benar pegang kemudi di lapangan. Ada 5 kompetensi wajib buat sang kapten. Kepribadian dan kompetensi sosial udah pasti jadi fondasi ya, karena mereka harus jadi role model dan pinter ngebangun koneksi sama masyarakat dan komite sekolah. Tapi, di tengah semua itu, mereka juga dituntut jadi manajer kelas wahid, mulai dari ngurusin siswa, muterin otak soal keuangan, sampai mastiin sarana-prasarana aman, sambil tiap hari ngawasin kerja para guru. Jadi ini tuh perpaduan yang gila-gilaan antara manajemen administratif dan koneksi sosial tingkat tinggi. Tapi coba perhatikan poin yang satu ini. Agak unik kan buat dunia pendidikan? Kompetensi kewirausahaan. Kenapa coba kepala sekolah butuh jiwa wirausaha? Maksudnya bukan nyuruh mereka jualan gorengan di kantin ya. Ini lebih ke mentalitas. Mereka dituntut buat punya semangat yang kreatif, selalu inovatif, nggak gampang nyerah pas budget lagi seret atau fasilitas terbatas, dan selalu pinter nyari peluang buat majuin sekolahnya. Ini nih yang sering jadi game changer buat ningkatin mutu sekolah. Masuk ke bagian keempat, kompetensi inti para guru. Ini dia, roda gigi favorit kita semua. Para guru ini adalah jantung dari proses pendidikan itu sendiri. Merekalah pendidik profesional di garis depan, yang langsung berhadapan sama siswa buat ngeeksekusi visi pendidikan. Punya 4 kompetensi inti. Pertama, kepribadian yang stabil dan bijak. Kedua, kemampuan sosial buat komunikasi sama murid dan orang tua.
Ketiga, profesional, yang artinya mereka harus benar-benar nguasain materi dan terus upgrade ilmu ngikutin teknologi. Nah, yang keempat, ini nih, skill pamungkas yang bikin profesi guru itu beda banget sama profesi lainnya. Pernah dengar istilah pedagogik? Ini dia kuncinya. Ngajar itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar tahu materinya. Anda bisa aja jenius matematika sekelas Albert Einstein, tapi kalau nggak punya kompetensi pedagogik, ya nggak akan bisa jadi guru yang baik. Pedagogik itu seni dan sains tentang gimana mentransfer isi kepala Anda ke kepala murid. Ini soal paham kalau tiap anak itu beda karakternya, jago nyusun strategi belajar yang pas buat mereka, dan tahu gimana cara ngevaluasi apakah murid-murid ini benar-benar ngerti atau cuma manggut-manggut doang. Sekarang kita di bagian kelima, tenaga administrasi sebagai pendukung. Nah, roda gigi keempat ini sering banget luput dari sorotan, padahal peran mereka itu ibarat tulang punggung, tenaga administrasi. Merekalah sistem pendukung yang bikin seluruh ekosistem ini bisa terus bernapas. Walaupun kerjanya banyak di balik meja, kompetensi mereka itu mutlak diperluin. Selain kepribadian yang jujur dan teliti, mereka butuh skill teknis dan manajerial yang mantap. Siapa lagi coba yang ngurusin gunungan data siswa, nyusun arsip rapi, jalanin sistem komputer sekolah, sampai ngurusin administrasi keuangan kalau bukan mereka? Bayangin aja, tanpa tenaga administrasi, kepala sekolah dan guru udah pasti bakal tenggelam di lautan kertas. Bagian ke-6, sekaligus klimaks dari penjelasan kita, sinergi untuk mutu pendidikan. Gimana kalau semuanya digabung? Kita udah bedah 4 peran tadi satu-satu. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Polanya brilian banget kan? Biarpun tugas teknis mereka beda bumi dan langit, pengawas sibuk riset, guru fokus ke pedagogik, admin ngurus data, keempatnya punya irisan kompetensi yang sama persis, kepribadian dan sosial. Ini benar-benar ngebuktiin satu hal penting, sehebat apapun skill teknis seseorang di sekolah, mereka nggak bakal bisa berfungsi efektif kalau nggak punya integritas dan nggak bisa kerja bareng manusia lain. Pada akhirnya, pendidikan itu selalu tentang hubungan antar manusia. Nah, dari tabel tadi, beginilah prosesnya berjalan ibarat sebuah reaksi berantai yang presisi. Dimulai dari pengawas di atas yang ngasih arahan dan pembinaan. Visi ini langsung ditangkap sama kepala sekolah buat diubah jadi strategi dan manajemen sumber daya. Dari situ, guru masuk ke kelas dan mengeksekusi strategi itu jadi pembelajaran nyata buat siswa. Dan selama semua itu terjadi, tenaga administrasi berdiri kokoh ngasih dukungan data dan fasilitas. Keempatnya benar-benar bergerak selaras. Dan boom, inilah hasil akhirnya. Kalau mesin pendidikan ini berjalan mulus. Ketika semua pilar ini mainin perannya pakai kompetensi maksimal mereka dan bersinergi, hasilnya udah pasti nggak bisa bohong. Pengelolaan sekolah jadi super terarah, belajar di kelas jadi efektif banget, pelayanan buat murid dan orang tua ningkat pesat, dan pastinya mutu pendidikan kita secara keseluruhan bakal jauh lebih baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh ingat-ingat zaman Anda sekolah dulu, atau mungkin lihat sekolah anak Anda sekarang. Gimana jadinya kalau guru-gurunya jago ngajar, tapi kepala sekolahnya acuh tak acuh? Atau administrasinya berantakan banget dan pengawasnya nggak pernah nongol? Kira-kira ekosistemnya bakal bertahan nggak? Memahami standar kompetensi ini ngasih kita kacamata baru buat sadar bahwa pendidikan berkualitas itu adalah sebuah orkestrasi yang rumit, indah, dan butuh komitmen total dari semua pemainnya. Terima kasih udah ngikutin penjelasan seru ini, dan teruslah jadi pembelajar yang kritis ya. Sampai jumpa.